Di tengah arus zaman yang serba cepat dan kompetitif, banyak pria dibesarkan dalam narasi bahwa mereka harus selalu kuat, tangguh, dan siap sedia. Mereka diajarkan untuk menjadi pelindung, pemimpin, dan perencana, seolah nilai mereka hanya diukur dari seberapa mampu mereka memberi dan membuktikan diri. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kesalahpahaman besar, bahwa ketertarikan perempuan hanya tertuju pada kekuatan yang tampak penampilan, status, atau rayuan. Padahal, daya tarik sejati tak bersumber dari upaya keras untuk memikat, tetapi dari kehadiran yang tenang dan utuh. Disinilah filsafat stoicisme menawarkan perspektif yang revolusioner. Kekuatan tidak selalu bersuara keras. Ia justru hadir dalam diam yang kukuh, dalam ketidaktergoyahan saat diguncang emosi orang lain. Dan menariknya, justru dalam ruang sunyi itulah sisi psikologis perempuan mulai bereaksi. Tulisan ini tidak akan berbicara tentang manipulasi, taktik, atau permainan emosional. Sebaliknya, ini adalah perjalanan menyelami 7 dinamika psikologis. Perempuan, kelemahan bukan dalam arti inferior, melainkan sebagai pola emosi halus yang sering tidak mereka sadari sendiri, namun sangat bisa dipicu oleh pria yang memancarkan keteguhan batin dengan merujuk pada prinsip-prinsip stoik dari tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Setiap bab dalam buku ini akan membuka mata Anda pada kekuatan keheningan, nilai dari ketidakhadiran, serta mengapa harga diri jauh lebih menggoda daripada pencarian validasi. Bukan untuk membuat Anda lebih disukai, tetapi agar Anda menjadi pusat gravitasi dalam hubungan apapun tanpa perlu mengejar, menjelaskan, atau berusaha terlalu keras. Jika Anda pernah merasa bahwa Anda telah memberi segalanya, tapi tetap ditinggalkan atau merasa kehilangan arah dalam hubungan karena terlalu berfokus pada membahagiakan orang lain, maka inilah saatnya untuk berubah. Bukan dengan menjadi orang lain, tetapi dengan kembali pada diri Anda sendiri. Karena pria yang tidak membutuhkan sorotan justru menjadi pusat perhatian yang paling memikat. Bayangkan ini, seorang pria masuk ke dalam ruangan. Ia tidak banyak bicara, tidak mencoba menarik perhatian, tidak pula menjilat suasana. Tapi ada sesuatu dari dirinya, ketenangan yang tidak dibuat-buat, langkah yang tidak tergesa, mata yang tidak gelisah. Ia tidak mencoba menjadi sesuatu, ia sudah menjadi sesuatu. Dan tanpa sadar, seorang perempuan mulai memperhatikannya lebih lama dari yang ia, bukan karena pria itu tampan atau lucu, tapi karena ia membingungkan. Disinilah kelemahan pertama muncul, ketidakpastian emosional. Perempuan hidup di dunia yang penuh sinyal. Mereka ahli membaca isyarat, perubahan nada suara, gerak tubuh yang tidak konsisten, intensi yang samar. Tapi Saltmer berhadapan dengan pria yang tidak memberi sinyal jelas, tidak terburu-buru memuji, tidak reaktif, tidak terbaca, maka sesuatu dalam diri mereka terusik. Sebuah ketegangan halus yang memicu rasa penasaran bercampur kegelisahan. Pria seperti ini tidak menunjukkan apakah ia tertarik atau tidak. Ia tidak berusaha disukai, tapi juga tidak menolak. Ia hanya hadir. Dan dalam keheningan itulah muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab cepat. Apa yang dia pikirkan? Mengapa aku ingin tahu lebih banyak, padahal dia tidak melakukan apa-apa? Kenapa aku tidak bisa membaca dia? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan kelemahan karena perempuan lemah. Ini kelemahan karena rasa ingin tahu yang tidak terpenuhi adalah bentuk ketertarikan paling murni. Seorang pria yang tidak memberi umpan balik emosional secara instan, mematahkan pola prediktif perempuan, dan ini memunculkan ketegangan internal yang sangat kuat. Dalam filsafat stoik, ini disebut apatia, keadaan batin yang tidak digoyahkan oleh pujian atau celaan. Seneca pernah menulis, kekuatan terbesar seringkali adalah kehadiran yang sederhana. Pria yang tidak melompat karena pujian dan tidak meredup karena penolakan menciptakan kekosongan, dan dalam kekosongan itulah wanita mulai mengisinya dengan asumsi, harapan, dan rasa ingin tahu. Perlu diingat, ini bukan manipulasi. Anda tidak bermain peran untuk membuat dia bingung. Anda hanya berhenti menjadi pria yang mudah ditebak. Anda tidak mengumbar perasaan, tidak mengemis perhatian, dan yang terpenting, Anda tidak mengubah jati diri Anda untuk membuat dia nyaman. Sebaliknya, Anda menciptakan ruang untuk misteri yang tulus. Dan perempuan, meskipun tidak selalu mengakuinya, akan jauh lebih tertarik pada seseorang yang membuat mereka merasakan sesuatu daripada seseorang yang membuat mereka tahu segalanya. Inilah ironi paling tajam dalam hubungan. Ketika Anda berhenti menjelaskan diri
dia mulai mencari jawaban. Ketika Anda tenang, dia menjadi gelisah dalam cara yang justru mengikat. Ketika Anda menjadi pusat, bukan pengejar, maka Anda menjadi medan gravitasi. Sebelum ia mendengar suaramu, ia sudah merasakanmu. Sebelum kamu duduk di sebelahnya, tubuhnya sudah memindai sinyal kehadiranmu. Cara kamu berdiri, bagaimana kamu diam, seberapa stabil getaran energimu saat kamu tidak mengatakan apa-apa. Dan dari semua itu, satu hal yang paling berkesan adalah ini kehadiranmu. Kehadiran emosional bukan soal bicara dengan suara dalam atau menatap penuh makna. Ini bukan pertunjukan, ini tentang ada di sana sepenuhnya, dengan kesadaran penuh, tanpa reaktif, tanpa ingin segera disukai, tanpa niat mencuri perhatian. Mayoritas pria hadir secara fisik, tapi pikirannya berkelana. Mereka merespons percakapan sambil menyusun kalimat. Mereka mendengarkan untuk menjawab, bukan untuk memahami. Mereka tidak benar-benar ada, mereka hanya menunggu giliran tampil. Dan perempuan bisa merasakannya. Insting emosional mereka tajam. Tapi pria yang hadir secara emosional, tanpa perlu berbicara banyak, justru menciptakan ruang. Ruang itulah yang perempuan hargai, karena di sanalah mereka bisa beristirahat dari permainan kendali. Seorang wanita hidup dalam dunia emosional yang sibuk ia membaca, mengatur, dan kadang harus memimpin dinamika sosial tanpa sadar. Tapi ia berada dekat dengan pria yang kehadirannya tenang dan utuh. Ia tidak perlu lagi berjuang keras. Ia tidak perlu menduga-duga. Ia tidak perlu mencari perhatian. Ia tidak perlu menyesuaikan diri. Ia hanya menjadi. Dan itu adalah kebebasan emosional yang sangat langka. Pria yang hadir tidak terjebak dalam pikirannya. Ia tidak merasa perlu melucu untuk mencairkan suasana. Ia tidak merasa perlu merespons setiap gelombang suasana hati wanita. Ia hanya hadir, tenang, diam, tapi benar-benar ada. Dan ironisnya, dalam keheningan itu, ia lebih terasa daripada pria yang banyak bicara. Kehadiran yang menenangkan bukan menekan, ini bukan tentang dominasi, ini tentang stabilitas. Bayangkan sebuah batu besar di tengah sungai yang deras. Air mengalir, bergolak, menabrak, memercik, tapi batu itu tidak bergerak. Ia hanya ada, dan justru karena ia tidak hanyut, arus pun membentuk jalannya sendiri di sekitarnya. Wanita meski tak selalu mereka sadari menarik diri pada batu itu. Bukan karena ia keras, tapi karena ia memberi bentuk pada air itu sendiri. Begitu pula Anda. Jika Anda tidak bereaksi ketika suasananya berubah, tidak terburu ketika ia diam, dan tidak goyah ketika ia bingung, maka Anda menjadi jangkar emosionalnya. Marcus Aurelius menulis, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dalam stoicisme, hadir berarti mengamati bukan mengintervensi, mendengarkan bukan menguasai. Don't shout. Anda hadir seperti itu. Wanita tidak hanya merasa dilihat, ia merasa terbaca. Tanpa perlu menjelaskan dirinya, kehadiran emosional bukan tentang intensitas, bukan tentang kata-kata yang menyihir, tapi tentang menyuguhkan ruang aman, di mana wanita tidak perlu berjuang mengendalikan suasana. Ketika hadir tanpa motif tersembunyi, tanpa ingin dikagumi, dan tanpa niat mencuri rasa, justru disitulah Anda menjadi paling terasa. Karena daya tarik sejati bukan tentang menjadi pusat perhatian, melainkan menjadi pusat ketenangan yang membuat orang ingin mendekat tanpa tahu alasannya. Pernahkah kamu diam bukan karena marah, tapi karena kamu ingin menjaga kedamaianmu sendiri? Lalu tiba-tiba, dia yang tadinya bersikap dingin mulai mencari-cari keberadaanmu. Tiba-tiba, pesan-pesan masuk. Pertanyaan, basa-basi muncul. Bahkan suka yang tidak sengaja di unggahan lama. Itulah kekuatan ketidakhadiran yang disengaja. Kebanyakan pria mengira bahwa untuk menjaga ketertarikan, mereka harus selalu ada, selalu merespons, selalu memberi kabar. Tapi justru dalam ketersediaan, tanpa batas itulah, nilai kehadiranmu mulai luntur. Wanita bukan kehilanganmu, mereka kehilangan rasa ingin tahu tentangmu. Ketika kamu terus memberi respons, memberi perhatian, dan mengisi setiap kekosongan, kamu menjadi bisa diprediksi. Dan yang bisa diprediksi terlalu lama, perlahan menjadi tidak diinginkan. Namun saat kamu menarik energi secara sadar, bukan untuk menguji, bukan karena dendam, tapi karena kamu butuh ruang untuk dirimu sendiri, itulah momen saat dinamika berubah. Ia mulai bertanya-tanya, apa dia sedang menjauh? Apakah aku masih berarti baginya? Mengapa aku ingin tahu padahal aku tidak ingin peduli? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan dia,
Mereka adalah bukti bahwa diam yang tulus lebih keras dari kata-kata. Kamu tidak perlu marah, kamu tidak perlu menjauh sambil berharap dia mengejar. Kamu hanya tidak ada, dan keheninganmu menjadi gema yang terus memantul dalam pikirannya. Epiktetos, seorang filsuf Stoik, pernah menulis, kita tidak terganggu oleh kejadian, tapi oleh penilaian kita terhadapnya. Saat kamu menarik dirimu dari siklus reaktif penjelasan yang berlebihan, klarifikasi yang terus-menerus, pengejaran emosional yang melelahkan kamu membuatnya menilai kembali. Apakah dia terlalu nyaman? Apakah dia sudah melewati batas? Apakah pria ini masih miliknya? Bukan permainan, tapi pemulihan diri penting untuk ditegaskan. Ini bukan manipulasi. Kamu tidak pura-pura sibuk. Kamu benar-benar sibuk dengan dirimu sendiri. Kamu tidak menarik diri untuk dihargai. Kamu menarik diri karena kamu sadar bahwa energimu tidak murah. Inilah perbedaan mendasarnya. Ketidakhadiran yang penuh ego akan membuatnya menjauh. Tapi ketidakhadiran yang datang dari pusat batin yang stabil akan membuatnya merenung, bahkan merindukan. Karena saat kamu diam, tanpa marah, tanpa kebisingan, tanpa butuh pembenaran, kamu menjadi cermin yang menghilang. Dan tanpa cermin, orang mulai melihat dirinya sendiri. Dan seringkali disitulah perubahan dimulai. Ketidakhadiran yang disengaja bukan pelarian. Itu adalah bentuk kehadiran yang paling kuat, karena kamu tetap ada dalam pikirannya. Bahkan ketika tubuhmu tidak ada di titiknya, pria yang tidak bereaksi terhadap setiap tarikan emosional akan menjadi pusat perhatian. Justru karena ia memilih tidak menjadi pusat permainan. Karena ketika kamu berhenti menunjukkan nilaimu secara paksa, orang lain mulai mencarinya sendiri. Dan saat itu, terjadi kamu tidak perlu lagi mengejar. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang layak dikejar. Sebagian besar pria diajarkan untuk membuktikan cinta mereka. Berikan segalanya, tunjukkan kesetiaan, jadikan dia pusat hidupmu dan maka dia akan menghargaimu. Tapi dalam kenyataannya, semakin kamu terlihat membutuhkan dia untuk merasa utuh, semakin ia perlahan menjauh. Karena cinta yang dipenuhi dengan ketergantungan emosional terasa seperti beban. Ia bukan lagi kebebasan untuk saling hadir, tapi menjadi tekanan untuk tetap hadir, apapun kondisinya. Namun lihat apa yang terjadi saat kamu tidak lagi memproyeksikan kebahagiaanmu padanya. Kamu mulai fokus membangun duniamu sendiri. Kamu berhenti mencintai, tapi kamu berhenti menggantungkan diri. Dan di titik itu, tanpa kamu sadari, dia mulai mencondongkan tubuhnya ke arahmu. Ia mulai mengamati lebih dalam, merespons lebih cepat, menunjukkan lebih banyak inisiatif. Tapi yang berubah bukan dia yang berubah, adalah ekspektasimu terhadapnya. Dan perubahan itu terasa. Perhatian yang terus-menerus, pesan-pesan tanpa henti, kebutuhan untuk diakui setiap hari, semua itu terasa manis di awal, tapi menjadi menyesakkan saat tak ada ruang. Namun ketika kamu hadir tanpa tuntutan, memberi tanpa harapan dibalas, dan tetap tenang, jika tidak diprioritaskan, perhatianmu menjadi langka, dan yang langka selalu berharga. Wanita tidak ingin menjadi penyelamat emosimu. Mereka ingin merasa tertarik pada kedamaian batinmu tanpa harus ikut campur untuk membangunnya. Inilah mengapa kemandirian emosional itu tidak dingin. Ia justru hangat dalam ketegasannya, tenang dalam batasannya, dan penuh daya tarik dalam ketidakgantungannya. Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya ada dalam cara berpikirmu. Kamu benar-benar meyakini bahwa kamu sudah cukup. Bahkan sebelum siapapun datang untuk melengkapimu, kamu tidak butuh kehadiran, kamu memilih kehadiran. Dan pilihan itu terasa, karena pria yang bersinar tanpa sorotan adalah pria yang justru ingin didekati. Tanda bahwa kamu sudah mandiri secara emosional. Kamu bisa pergi tanpa drama jika tidak dihargai. Kamu tidak menjelaskan dirimu berulang kali hanya untuk dimengerti. Kamu tidak mengejar kepastian dari orang yang tidak bisa memberi. Kamu hadir bukan karena takut kehilangan, tapi karena ingin memberi energi positif. Pria yang tidak bergantung secara emosional adalah pria yang menjadi pilihan bukan karena dia menarik, tapi karena dia tidak menuntut untuk ditarik. Kehadirannya adalah hadiah, bukan kewajiban. Dan itulah yang membuat wanita yang terbiasa dengan pria yang menggantungkan diri merasa tergugah, karena ketenangan seorang pria yang tidak menempel justru membuat wanita ingin mendekat. Bayangkan kamu memiliki akses tak terbatas ke seseorang. Setiap kali kamu menghubunginya, ia merespons. Setiap waktu, ia tersedia. Tidak ada jeda, tidak ada jarak. Pada awalnya,
Hal itu terasa menyenangkan, tapi lama-lama ada sesuatu yang hilang, rusak istimewa. Begitulah cara otak kita bekerja. Apa yang selalu ada akan mulai terasa biasa, dan apa yang langka akan terasa lebih bernilai meski tak selalu logis. Inilah mengapa selektivitas waktu adalah kekuatan emosional. Pria yang hadir kapan saja dengan frekuensi yang konstan dan bisa diprediksi akan cepat kehilangan bobot emosionalnya. Namun pria yang muncul dengan penuh kesadaran bukan untuk menghindar, tapi untuk menghargai dirinya sendiri, mengirimkan sinyal yang jauh lebih kuat dari sekadar kata-kata. Waktuku tidak gratis, perhatianku tidak murah. Aku hadir karena aku memilih, bukan karena aku butuh. Rasa rindu tidak tumbuh di dalam kepastian wanita, tidak selalu menginginkan kamu menghilang. Tapi mereka ingin merasakan kehadiranmu, bukan hanya melihatnya. Dan rasa itu tumbuh dalam ruang, bukan dalam keterhubungan tanpa henti. Coba perhatikan, ketika kamu tidak langsung merespons pesannya, bukan karena permainan, tapi karena kamu sedang fokus pada hidupmu, dia mulai mencari, bukan panik, tapi panas. Dia mulai memperhatikan, kenapa dia tidak seperti biasanya? Apakah dia masih tertarik? Apa yang sedang dia pikirkan? Dan dalam celah itulah, emosi mulai bergerak. Ketika kamu tidak memberi penjelasan, ketika kamu tidak merasa perlu selalu menjelaskan mengapa kamu terlambat, merespons kamu memulihkan nilai dari kehadiranmu. Seneca pernah menulis, ia yang ada di mana-mana, tidak benar-benar ada di mana pun. Kehadiran yang terlalu sering tanpa tujuan, tanpa seleksi, tanpa batas menyebabkan kamu dilihat sebagai latar belakang. Tapi kehadiran yang terpilih, muncul di saat yang benar, mengandung intensitas yang lebih tajam dari kehadiran fisik. Ini bukan tentang menghilang, ini tentang punya prioritas. Banyak pria salah memahami konsep ini. Mereka sengaja mengabaikan wanita, menunda balasan pesan untuk menjaga kesan cool. Tapi ini bukan stoik, ini manipulatif. Perbedaan utamanya adalah niat. Menghilang karena ingin membuat dia cemas, gifts permainan ego. Tidak hadir karena kamu sedang menjalani hidupmu, gifts pilihan yang sadar. Dan pilihan itu hanya bisa diambil oleh pria yang tidak hidup untuk validasi siapapun. Pria yang merasa waktunya berharga dan tidak ingin membagikannya secara sembarangan. Ketersediaan yang konstan menumpulkan kehadiran. Ketika kamu selektif, kamu menciptakan kontras, dan dalam kontras itulah rasa tumbuh. Wanita tidak menginginkan pria yang selalu ada, tapi pria yang punya pilihan untuk tidak selalu ada, namun tetap memilih untuk hadir. Karena dalam dunia yang bising dan penuh pengejar, pria yang memelihara ruangnya sendiri justru terdengar paling keras tanpa perlu bersuara. Kebanyakan pria terburu-buru mengisi keheningan. Mereka gugup saat suasana menjadi senyap. Mereka merasa harus berkata sesuatu, menjelaskan sesuatu, atau membela sesuatu karena mereka takut kehilangan kendali. Padahal, diam yang tepat bisa lebih menggetarkan daripada 1000 kata. Ketika kamu berhenti merasa perlu menjelaskan dirimu, ketika kamu berhenti bereaksi terhadap setiap perubahan suasana hati, ketika kamu mampu duduk dalam keheningan dan tidak merasa canggung, saat itulah kamu menjadi pria yang kehadirannya bergaung, bahkan ketika tidak berbicara. Keheningan adalah bahasa kelas tertinggi dalam dunia yang bising. Pria yang tenang menonjol, bukan karena dia misterius atau memikat, tapi karena dia penuh. Diamnya tidak kosong. Ia mengandung kejelasan, integritas, dan kendali batin. Wanita yang terbiasa mengendalikan percakapan dan emosi orang lain akan langsung merasakan ini. Mereka tidak bisa membaca kamu, dan itu mengguncang irama mereka. Bukan karena kamu sengaja menutup diri, tapi karena kamu tidak butuh untuk selalu menjelaskan diri. Diamu menjadi cermin, bukan dinding. Dan cermin tak pernah membela diri, tapi justru membuat orang melihat diri mereka sendiri. Stoik Seneca berkata, ketenangan tidak ditemukan dalam suara keras, tapi dalam pikiran yang tidak terganggu. Dan memang benar, diam yang disengaja, bukan pasif, itu adalah ekspresi kontrol emosional tertinggi. Dalam hubungan, kekuatanmu bukan berasal dari seberapa cepat kamu bicara, tapi seberapa stabil kamu berdiri ketika suasana mulai goyah. Diam itu bergerak dalam cara yang tidak terlihat ketika kamu tidak membalas pesan dalam hitungan menit, bukan karena main-main, tapi karena kamu sedang fokus menjalani hidupmu. Dia merasakannya. Dia memperhatikan, bukan karena kamu mengabaikannya, tapi karena kamu tidak bergantung padanya untuk merasa berarti. Dan anehnya, dalam ketenangan itulah kamu menjadi lebih kuat dari pria yang terus bicara. Kamu jadi ruang bagi wanita itu, ruang untuk merasa, berpikir,
melepas kendali. Dan karena kamu tidak menyerbu ruang itu dengan kata-kata, kamu menciptakan pengaruh diam yang dalam. Pria yang bisa tenang saat dunia berisik adalah pria yang diperhitungkan bahkan dalam diamnya. Kamu tidak harus mengalahkan suasana cukup. Tidak, ikut tenggelam di dalamnya. Karena diamu bukan kekosongan. Diamu adalah bukti bahwa kamu tidak goyah. Dan di dunia yang penuh dengan pria yang bereaksi cepat, pria yang bisa tetap sunyi akan lebih terasa.